Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami dalam program Fikratif Membaca. Kita masih akan melanjutkan pembacaan buku Profil 30 Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Yang mana buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badar. Baik, kita akan lanjutkan untuk pembacaan tokoh berikutnya yang dijamin masuk surga. Tokoh sahabat yang berikutnya yang akan kita bacakan profil singkatnya yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Ia adalah Sa'ad bin Mu'adz bin Nu'man bin Imri'il Qais bin Zaid bin Abdul Ashhal al-Ausi al-Ansari. Ia memiliki nama kunyah Abu Amr. Ia merupakan salah satu di antara pemuka kabilah Aus. Ayahnya tidak sempat menjumpai masa Islam atau masa kenabian. Sementara ibunya, Kabsyah binti Rafi' bin Ubaid bin Tha'labah, adalah wanita Ansor pertama yang berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang dilahirkannya dari pernikahannya dengan suaminya, yaitu Mu'adz bin Nu'man, adalah Sa'ad, kemudian Amr, kemudian Iyas, kemudian Aus, Aqrab, dan Ummu Hizam. Sa'ad lahir 17 tahun sebelum masa kenabian. Sa'ad bin Mu'adz termasuk pemuka di antara pemuka yang lain di dalam kabilah Aus, meskipun ia masih muda. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu sebagai dai bagi penduduk Madinah, Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam berkat dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian keislaman Sa'ad menjadi sebab bagi keislaman dari Bani Ashhal secara keseluruhan. Saat masuk Islam, Sa'ad telah berusia 31 tahun. Setelah itu, ia dan Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhuma segera melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala di antara Bani Abdul Ashhal. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mempersaudarakan antara Sa'ad bin Mu'adz dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Menurut versi yang lain, beliau yakni Nabi SAW mempersaudarakan antara Sa'ad bin Mu'adz dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian saat Rasulullah SAW terlibat dalam perang Bu'ats, hanya selang beberapa bulan saja sebelum perang Badar untuk menghadang kafilah Quraisy dengan 200 sahabat beliau. Sa'ad bin Mu'adz ditunjuk untuk menggantikan beliau di Madinah. Pada perang Badar, Sa'ad termasuk di antara orang yang terlibat dalam perang ini. Bahkan, ia menyampaikan kata-kata yang sangat masyhur saat Rasulullah SAW hendak mendengar pendapat kaum Ansar sebelum terjadi peristiwa pertempuran. Sa'ad berkata, "Kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu, serta bersaksi bahwa engkau sampaikan apa yang engkau sampaikan adalah benar. Dan kami telah mengukuhkan janji dan kesetiaan kami kepadamu untuk selalu mendengar dan taat. Maka teruskanlah wahai Rasulullah SAW, apa yang engkau inginkan karena kami bersamamu. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau mengajak kami untuk mengarungi laut ini, lantas engkau menceburkan diri ke dalam lautan, niscaya kami pun akan menceburkan diri bersamamu, tanpa ada seorang pun dari kami yang tertinggal. Dan kami tidak enggan bila esok engkau menghadapkan kami dengan musuh kami. Sesungguhnya kami benar-benar bersabar dalam perang dan tulus dalam bertempur. Semoga Allah memperlihatkan keseriusan kami yang menenteramkan hatimu, maka hari ini kita akan lanjutkan perjalanan dalam keberkahan dari Allah." Rasulullah kemudian mengukuhkan bendera Aus pada perang Badar bersama Sa'ad bin Mu'adz. Sementara pada perang Uhud, Sa'ad bertahan bersama Rasulullah SAW saat orang-orang berpaling meninggalkan pertempuran. Kemudian ia ikut dalam perang Khandaq dan oleh Rasulullah SAW ia dilibatkan dalam musyawarah bersama sejumlah pemuka Ansor terkait perdamaian dengan kabilah Ghatafan, yaitu satu kabilah yang mengepung kota Madinah, dengan kompensasi berupa sebagian hasil kebun kurma di Madinah. Ini merupakan dalil atas kedudukan Sa'ad di sisi Rasulullah SAW. Dengan demikian, ia termasuk di antara kalangan pemuka kaum Ansor, di mana ia senantiasa dilibatkan dalam musyawarah pada waktu itu.
Ketika Rasulullah SAW mengepung kaum Yahudi, khusus yaitu Bani Quraidah, mereka meminta salah seorang di antara kabilah Aus lantaran adanya persekutuan lama yang terjadi di antara mereka pada masa jahiliyah untuk menentukan keputusan di antara mereka. Rasulullah SAW pun memilih Sa'ad bin Mu'adz. Keputusannya di antara mereka adalah kaum laki-laki di antara Bani Yahudi Bani Quraidah itu dihukum mati, sementara kaum wanita beserta anak-anak mereka ditawan dan harta mereka dibagi-bagikan. Kemudian Rasulullah SAW menyetujui usulan tersebut dan bersabda, yang kamu tetapkan terhadap mereka sesuai dengan hukum Allah. Terkait dengan jaminan surga dan kemuliaan Sa'ad bin Mu'adz dapat dilihat di dalam hadis yang diriwayatkan dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ia menuturkan, satu pakaian sutra dihadiahkan kepada Nabi SAW. Sahabat-sahabat beliau kemudian menyentuhnya dan kagum pada kelembutannya. Kemudian beliau SAW bersabda, "Ata'habuna min lini hadhihi lamanatilu Sa'ad bin Mu'adzin fil jannah khairum minha wa alyan." Apakah kalian kagum pada kelembutan pakaian ini? Sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik darinya dan lebih lembut. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3591, dan Sahih Muslim pada hadis nomor 2468. Kemudian diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan saat Bani Quraidah menghendaki keputusan ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah menyuruh orang untuk mendatangkannya. Ia memang cukup dekat dengan beliau. Ia pun datang dengan mengendarai keledai. Begitu ia sudah dekat, Rasulullah SAW bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian menuju pemuka kalian. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia menuturkan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Ihtazza arsyur rahmani limauti Sa'ad bin Mu'adz." Singgasana Allah bergetar lantaran kematian Sa'ad bin Mu'adz. Sampai-sampai seorang kaum Ansor melantunkan syair lantaran membanggakan pencapaian saat ini, yang arti lantunan syair itu kurang lebih, tidaklah singgasana Allah bergetar kecuali lantaran kematian Sa'ad Abu Amr, bukan lantaran kematian orang lain yang meninggal dunia sebagaimana yang kita ketahui. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Inna lil qabri da'tatan walau kana ahadun najian minha lanaja minha Sa'ad ibnu Mu'adz." Sesungguhnya kubur mempunyai himpitan yang seandainya ada orang yang selamat darinya, niscaya Sa'ad bin Mu'adz selamat darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 24.326 dan Sahih Ibnu Hibban pada nomor 3112. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu terkena anak panah pada perang Khandaq, tepat di bagian urat yang berada di tengah lengannya atau di urat nadi. Lukanya begitu parah dan darah terus mengucur tanpa henti. Kemudian Nabi SAW menyuruh agar Sa'ad dirawat di tenda seorang wanita dari Bani Aslam yang bernama Rafidah di area Masjid Nabawi. Wanita itu biasa mengobati orang-orang yang terluka. Beliau memposisikan Sa'ad di tempat yang tidak jauh dari beliau dengan maksud agar beliau dapat segera menjenguknya dan mengetahui perkembangan keadaannya yang terakhir. Setiap hari beliau menjenguknya dan begitu melewatinya beliau bertanya, "Bagaimana kamu pada petang ini?" Jika di pagi hari beliau bertanya, "Bagaimana kamu di pagi hari, kabarmu?" Ia pun memberitahukan keadaannya kepada beliau. Ia bertahan selama 1 bulan setelah kejadian itu sampai menetapkan keputusan terkait Bani Quraidah. Kemudian lukanya tak dapat ditangani lagi sehingga ia pun wafat pada tahun 5 Hijriah. Pada waktu itu ia berusia 37 tahun dan dimakamkan di makam Baqi'.
Terkait fisik Sa'ad bin Mu'adz, ia termasuk laki-laki yang tergolong paling tampan dan paling tinggi postur tubuhnya. Ia berkulit putih, berbadan kuat, berparas, menawan, dan bagus jenggotnya. Ia memiliki istri hanya satu. Para ahli tarikh dan sirah tidak menyebutkan istri-istri Sa'ad, kecuali hanya satu istri, yaitu Hindun binti Sama' bin Atiq bin Imri al-Qais bin Zaid bin Abdul Ashhal al-Ausiyah al-Ansariyah. Ia masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi. Dari pernikahannya ini ia memiliki dua orang anak bernama Amr, sehingga ia dijuluki Abu Amr dan Abdullah. Anak-anaknya itu digolongkan sebagai generasi sahabat Nabi SAW yang junior. Demikian profil singkat tentang Sa'ad bin Mu'adz, yaitu salah seorang di antara sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kita akan lanjutkan pembacaan buku profil keluarga 30 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga pada kesempatan yang lain dengan tokoh profil yang berikutnya. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk memberikan like serta komentar. Baik, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.